Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa HI Unila? Selamat datang di kelas kita di minggu ke-11 dalam Lampung dan Globalisasi. Saat ini topiknya kita akan berkaitan sama konstruksi sosial dan juga bagaimana identitas masyarakat negara. Tentu saja itu merupakan topik-topik yang sudah kalian bahas di mata kuliah sebelumnya. Namun, dalam mata kuliah ini, kita akan menghubungkannya dengan isu Lampung dan juga globalisasi. Oke. Nah, saya harus kembali mengingatkan, ini tidak-tidaknya di mata kuliah kajian budaya global, tentunya, dan juga mungkin di komunikasi media global juga relevan, dan juga di mata kuliah politik identitas, yang harusnya sebagian dari kalian sudah mengambil mata kuliah tersebut. Saya mengambil kutipan dari bukunya Chris Barker, Cultural Studies ya. Jadi saya mau mahasiswa juga berpikir kira-kira benar nggak ya yang Barker ambil gitu ya, dari beberapa penulis, karena di sini banyak sekali dia mengambil tulisan. Apa sih identitas? Kenapa? Gitu ya, saya ambil contoh diri saya, Gita menyatakan dirinya sebagai orang Lampung. Padahal ibu saya tidak berdarah Lampung. Beliau berdarah Jawa dan juga Lahat, Sumatera Selatan. Tapi jika orang banyak tanya, saya seringkali menjawab saya sebagai orang Lampung. Kenapa ya? Nah, jadi teman-teman harus ingat, ya, identitas itu dideskripsikan dalam bahasa, gitu ya. Jadi identitas adalah konstruksi diskursif yang berubah makna menurut ruang, waktu, dan pemakaian. Bagi Giddens, dalam buku Barker, ya, identitas diri terbentuk oleh kemampuan untuk melanggengkan narasi tentang diri, sehingga membentuk suatu perasaan terus-menerus tentang adanya kontinuitas biografis. Stuart Hall juga mengidentifikasi ada 3 cara nih dalam memahami identitas. Ada subjek pencerahan, subjek sosiologis, dan juga subjek pasca modern. Nah, subjek pencerahan ini terjadi pada dalam diri, gitu ya. Subjek sosiologis, dari kata sosiologi pasti berkaitan sama masyarakat, maka identitas tersebut dibentuk oleh masyarakat. Nah, subjek pasca modern. Pasca modern ini berarti dia anti tatanan ya, berlawanan dengan tatanan. Maka baik nilai konstruksi yang dibentuk oleh masyarakat dan juga konstruksi yang dibuat oleh diri sendiri itu selalu ditabrakan. Maka akan melakukan suatu konstruksi identitas di tiap masing-masing individu. Oke. Maka jelas penting sekali bagaimana seorang individu ya, itu menjelaskan atau menegaskan atau memilih, atau dia memilih pada saat itu. Jadi terserah kalau dia tahu, kalau saya mungkin within 10 years tiba-tiba saya bilang saya orang Jawa. Kenapa? Suami saya ada keturunan Jawa juga dan seterusnya gitu ya. Bisa saja. Tapi selain identitas-identitas itu, baik itu terjadi secara individu ataupun secara komunal, gitu, secara sosiologi, apakah kemudian
mereka lah yang kita sebut masyarakat, gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa ngeliat di mata kuliah sosiologi ataupun di antropologi. What is a society that we can call? Saya juga nanti akan memberikan link di Vklas kita terkait program UNICEF yang menunjukkan bahwa mereka memang jelas melibatkan civil society. Dan ini ada beberapa bagi saya kelompok-kelompok yang kalian bisa pertimbangkan untuk menjadi bahasan. Seperti Isaac, Inkobal, ini adalah contoh masyarakat budaya Lampung ya, yang mereka berkumpul gitu ya, untuk satu identitas bersama, dan mereka melakukan aktivitas yang bisa banget nih, yang jelas banget gitu. Apakah kemudian walaupun dia menggunakan kata Isaac, menggunakan afiliasi Isaac, apakah kemudian mereka patut menggunakan identitas lokal juga sebagai bekal mereka? Atau sebaliknya, Imkobal dengan identitas yang sangat lokal, kota Bandar Lampung, mereka bisa go internasional. Atau bahkan yang kita mulai dari level grassroots ya, dari masyarakat yang sangat di bawah, bukan di bawah maksudnya, tapi sangat organik gitu ya, muncul dengan sendirinya kelompok-kelompok adat masyarakat, dan kemudian mereka akan muncul ke permukaan dan kemudian diakui oleh masyarakat internasional bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang pendapatnya harus didengar ataupun ada pelajaran-pelajaran yang dapat diambil. Gitu. Nah, ini adalah buat teman-teman semua. Nanti di masa yang akan datang, apakah kemudian masyarakat Lampung akan mampu memberikan pengaruh pada dinamika internasional? Kenapa harus dibilang kayak gini? Karena apalagi saat kita sedang secara global kita diterpa wabah COVID-19. Ini menunjukkan kita benar-benar harus terlibat. Kalau Malaysia nggak lockdown, Indonesia lockdown gitu ya, yang artinya orang Malaysia bisa saja datang terus ke Indonesia dan orang Indonesia tiba-tiba banyak yang terjangkit virus gara-gara orang Malaysia. I'm not suggesting that it is a true story, tapi ya bisa saja. Maka memang harus melibatkan seluruh masyarakat internasional, semua negara, semua individu harus rela di rumah saja. Harus tahu bahwa di rumah saja adalah bagian dari penyelamatan umat manusia. Nah, tapi akankah muncul pertanyaan bagi mahasiswa yang mendengar video ini? Tentu saja ya. Apakah kemudian masyarakat kita, masyarakat Lampung, atau kalian semua akan sepakat kepada suatu identitas kolektif yang menjadikan kalian adalah masyarakat, atau identitas yang kalian akui secara bersama-sama, yang kemudian kondisi tersebut, kelompok tersebut dapat mendorong atau memberi pengaruh atau memberi perspektif pada dinamika internasional atau dinamika global, mas bahasa kininya. Saya rasa suatu buah pemikiran yang baik untuk teman-teman semua bisa membayangkan what happened next, what happened in 10 years, what happened in 20 years. Belum lagi dengan kondisi ini banyak sekali yang harus menggagalkan rencana di tahun 2020. Karena apa? Sederhana saja. Karena wabah. Cukup selesai, tak perlu dijelaskan lebih lanjut. Begitu saja rasanya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Pendapat kalian, pertimbangan kalian, silakan disampaikan pada kolom tugas. Apakah kemudian benar masyarakat
kita kemudian akan mampu berkontribusi pada global, atau mungkin tidak, nggak bisa harus orang luar gitu. Kita harus pakai bendera global citizenship or apa, kita nggak bisa berangkat sebagai masyarakat Lampung. Atau bagaimana kita di masa yang akan datang akan membentuk identitas-identitas tersebut. Sekian rekan-rekan semuanya, jangan lupa betah di rumah aja, tetap sehat, jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.